warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan lancar, dan juga tentunya semangat ya dari kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan mengecek daftar kehadiran teman-teman semua ya. Baik, di sini semuanya hadir, tidak ada yang sakit, izin dan juga alfa. Semuanya hadir. Teman-teman, sebelum kita memasuki ke materi, di sini Ibu akan bertanya, siapa di sini yang pernah membaca cerpen atau cerita pendek? Tolong angkat tangan. Oke, ternyata banyak juga ya yang pernah membaca cerpen. Di sini Ibu akan bertanya, dari mana kalian membaca cerpen tersebut? Dari buku, ataukah dari majalah, atau dari internet? Oke, bagus. Kebanyakan dari internet ya, karena emang kalau dari internet itu langsung kita search, itu langsung muncul cerpen yang ingin kita baca gitu. Bagus sekali. Nah, menurut kalian apa itu cerpen? Cerpen merupakan cerita pendek yang seringkali menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman hidup manusia, sehingga cerita tersebut mudah untuk dipahami dan menarik untuk dibaca, untuk mengisi waktu luang tentunya. Dan juga dalam kegiatan belajar pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks sastra berbentuk cerpen, khususnya cerpen dengan judul Senyum Karyamin. Di sini adakah yang pernah membaca nih tentang cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari? Wih, bagus sekali ya bagi kalian yang sudah membaca cerpen tersebut, karena memang cerpen tersebut itu memiliki banyak pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita membaca ceritanya secara langsung, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan cerpen dan seperti apa unsur-unsur pembangunnya. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, kita akan lebih mudah dalam memahami isi cerita dan juga pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca tentunya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk rileks sebentar, supaya diri kita bisa tenang dan fokus saat belajar. Semuanya silahkan duduk dengan senyaman kalian. Semuanya tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu buang. Oke, sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu lepaskan perlahan pulang. Oke, di sini semoga kalian sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Teman-teman, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang kejadian, peristiwa,
dan atau pengalaman hidup manusia secara singkat, tetapi dengan alur yang jelas tentunya. Walaupun ceritanya relatif pendek, cerpen tetap memiliki struktur yang jelas seperti adanya tokoh, peristiwa, konflik, dan juga penyelesaian cerita yang sangat jelas. Biasanya, cerpen dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan dalam sekali duduk saja itu kita sudah bisa menyelesaikan satu cerpen. Hal ini yang membedakan dengan karya sastra lainnya seperti novel. Kalau novel itu kan biasanya memiliki cerita yang lebih panjang. Nah, kalau cerpen ini tidak. Jadi cerpen ini sangat singkat ya. Mungkin bisa 3-5 halaman itu sudah selesai. Jadi kita bisa membacanya sekali duduk saja gitu. Selain itu, cerpen juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, pertama, ceritanya relatif singkat dan tidak terlalu panjang, karena kan cerita pendek ya. Kedua, biasanya hanya berfokus pada satu peristiwa saja dalam cerita tersebut. Ketiga, jumlah tokoh dalam cerpen itu tidak terlalu banyak. Yang keempat, konflik yang terjadi dalam cerita biasanya tidak terlalu kompleks. Yang kelima, cerpen seringkali memberikan pesan atau amanat kepada pembaca. Selain dari beberapa ciri-ciri tersebut, cerpen juga terdapat beberapa unsur pembangun cerita. Unsur-unsur inilah yang membuat cerita menjadi utuh dan menarik untuk dibaca. Beberapa unsur penting dalam cerpen antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh dapat berupa tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama biasanya menjadi pusat cerita dan paling sering muncul dalam cerita tersebut. Dalam cerpen, tokoh biasanya memiliki karakter atau sifat tertentu. Misalnya, tokoh memiliki sifat yang sabar, pekerja keras, atau malah sebaliknya, yaitu kurang baik atau jahat ya, bisa disebut dengan antagonis. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai suatu tempat, suasana, atau waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Contohnya, latar tempat bisa berupa rumah, sekolah, desa, atau pasar. Latar waktu bisa berupa pagi, hari, siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Sedangkan latar suasana itu bisa berupa suasana yang tegang, hening, ataupun bahagia. Latar dalam cerita ini tuh membantu pembaca membayangkan bagaimana sih situasi yang terjadi dalam cerita tersebut. Gitu. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Biasanya alur ini dimulai dari pengenalan cerita, kemudian muncul konflik atau masalah tertentu, dan diakhiri dengan penyelesaian cerita. Jadi, alur inilah yang membuat cerita terasa lebih runtut dan juga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat ada konflik. Konflik adalah masalah yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Konflik bisa berupa dengan konflik sesama manusia, misalnya dengan orang lain, dengan diri sendiri, ataupun konflik dengan lingkungan sekitar ya. Jadi konflik ini sangat penting ya dalam cerita, karena konflik membuat cerita menjadi lebih menarik dan membuat pembaca lebih ingin tahu bagaimana akhir dari cerita tersebut. Yang kelima ada amanat. Amanat merupakan
pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Pesan ini biasanya berkaitan dengan nilai kehidupan seperti kejujuran, kerja keras, kesabaran, atau kepedulian terhadap sesama manusia. Oke teman-teman, karena kita tadi telah menyinggung sedikit tentang apa itu cerpen. Oke teman-teman, cerpen yang akan kita pelajari kali ini adalah cerpen dengan judul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Cerita ini menggambarkan tentang kehidupan seorang tokoh yang hidup dalam kondisi yang sederhana, tetapi tetap berusaha menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Melalui cerita tersebut, kita dapat belajar berbagai nilai kehidupan, misalnya tentang ketabahan, kerja keras, dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan aktivitas sederhana ya. Ibu akan memberikan contoh cerita yang sangat pendek atau sangat singkat, kemudian kalian bisa mencoba untuk menentukan unsur-unsur pembangun dalam ceritanya. Contohnya seperti ini. Seorang anak setiap pagi membantu orang tuanya berjualan di pasar sebelum dia berangkat ke sekolah. Menurut kalian nih, siapa tokoh yang terdapat dalam cerita yang ibu sampaikan barusan? Betul, jadi tokohnya itu adalah si anak. Oke, kemudian di manakah latar dari cerita tersebut? Betul sekali, latar dari cerita tersebut adalah di pasar ya. Dan yang terakhir, di manakah latar cerita tersebut berlangsung? Betul sekali, jadi latar cerita tersebut adalah di pasar. Menurut kalian nih, apa pesan yang bisa diambil dalam cerita tersebut? Bagus sekali ya teman-teman. Dari cerita sederhana saja kita sudah bisa menemukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, dan juga pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, pada kegiatan selanjutnya, nanti kalian akan membaca cerpen yang telah ibu sediakan, kemudian kalian mencoba untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut melalui lembar kerja yang telah ibu siapkan dan nantinya akan ibu berikan ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita telah mempelajari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, serta unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu tokoh, latar, alur, konflik, dan juga amanat. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba memperdalam tentang cerpen yang akan kita pelajari ya tadi, yaitu cerpen dengan judul Senyum Karyamin. Kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang isi ceritanya itu seperti apa, serta kita akan mengidentifikasi lagi lebih mendalam unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar dan mulai membiasakan diri untuk membaca karya sastra terutama ya, karena melalui cerita kita bisa belajar tentang banyak hal, tentang bagaimana sih kehidupan itu. Baik, pembelajaran ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian pada pembelajaran dengan ibu hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.